Sebelumnya selamat malam semuanya. Masih bersama dengan channel Mangedo. Ini udah tahun 2023, bulan Februari, yang masih terjerat pinjol gali lubang tutup lubang. Gak ada habis-habisnya, masih dalam status pembayaran lancar, belum pernah telat jatuh tempo atau belum pernah gagal bayar. Jadi ini kita ngebahas tentang orang yang main pinjol dengan cara supaya biar mereka berhenti main pinjol seperti itu. Karena main pinjol, kalau kita rawat, kita terus-terusan kita rawat aplikasinya, itu nggak ada habis-habisnya. Yang ada kalian bakal terus-terusan putar, gali lubang tutup lubang, aplikasinya nggak ada habisnya seperti itu. Jadi kalau emang pengen berhenti main pinjol, bener-bener orang yang pengen berhenti main pinjol, karena efek sampingnya orang yang terjerat main pinjol itu, dia gali lubang tutup lubang, terus ke aplikasi yang lain, gali lubang tutup lubang, putar sana putar sini, ambil sana ambil sini. Yang ada kalian bakal menombok untuk bayar-bayar bunga-bunga di aplikasi tersebut. Terkadang sampai ada orang yang jual kendaraan atau barang atau gade emas atau pinjam saudara atau nutupin dengan hasil gaji atau wirausaha untuk nutupin dengan hasil usahanya dari keuntungan. Yang ada utang di dunia nyata bertambah, di dunia pinjaman online itu nggak selesai-selesai. Jadi kalian bakal kena dua masalah, utang di dunia nyata bertambah, di dunia online pinjolnya nggak selesai seperti itu. Jadi kalau mau nutupin pinjaman online itu sangat besar, tergantung aplikasinya. Ada yang aplikasi tenornya 7 hari, ada yang 14 hari, ada yang 22 hari, ada yang 28 hari, ada yang bulanan. Jadi kalian emang disengaja masuk ke perangkap pinjaman online, dibuat sama pinjaman online itu supaya kalian muter. Jadi ambil sana, tutup sini, tutup sana, ambil lagi, tutup sana, tutup sini. Jadi kalian dibuat seolah-olah kalian tuh dipermainkan sama pihak pinjol seperti itu. Jadi kalau emang kalian kepingin berhenti main pinjol, ini khusus orang yang masih belum telah jatuh tempo. Kalau emang kepingin berhenti main pinjol, itu pilihannya cuma ada dua. Antara aplikasinya yang tidak mau memberikan pinjaman lagi, atau aplikasinya yang tidak mau kalian bayar seperti itu. Contohnya kalian kalian pinjam aplikasi, terus kalian lunasin, terus kalian nggak bisa minjem lagi. Nah itu kalian otomatis berhenti main aplikasi. Yang kedua, antara aplikasinya yang nggak kalian bayar. Kalau ada aplikasi yang nggak kalian bayar, kalian sudah nggak bisa lagi main ke pinjol manapun. Itu pasti ditolak kalau statusnya sudah gagal bayar atau sudah telat seperti itu. Nah jadi kembali lagi ke kalian mau gagal bayar sendiri atau mau aplikasi yang tidak mau memberikan pinjaman lagi. Cuman di situ kalian bakal berhenti main pinjol. Kalau ada orang yang status main pinjol berhenti dalam keadaan lunas semuanya, itu jarang ada sekali. Karena kalau dia misalnya nih, ada orang pernah cerita ke saya, dia ngejual mobil atau ngegade sertifikat rumah atau kendaraan, pokoknya ditutupkan semua aplikasi pinjol dia sekitar 90 jutaan, ditutupin, atau dia ngutang ke bank, sudah ditutupin semua pinjolnya. Hari pertama, kedua, ketiga, 3 bulan dia lancar di ansuran ke bank, bulan keempatnya dia kepepet untuk nutupin ansuran ke bank. Akhirnya dia buka lagi aplikasi satu pinjaman online. Nah dari satu aplikasi pinjaman online itu dia melebar lagi ke aplikasi yang lain, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Akhirnya sama aja bohong. Selama ini dia hasil
menggadaikan atau menjual barang untuk nutupin semua pinjol, akhirnya sama aja dia terjun ke pinjol lagi. Karena kenapa terjun ke pinjol lagi? Karena dia sudah menganggap gampang ACC, gampang nanti kita bayar lagi dengan cara menutupi dari hasil gaji atau usaha. Yang ada kalian makin membuka lembaran terbaru aplikasi. Jadi sia-sia kalian bayar aplikasi itu dengan cara menjual barang atau motor atau emas atau pinjam ke bank. Jadi semuanya sia-sia seperti itu. Karena saya bisa ngomong seperti ini, orang-orang yang pernah saya ajarin main aplikasi, saya ngajarin kayak beginian kan dari tahun 2018 ke atas, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, udah 3 tahun lebih. Itu setiap orang yang mau saya ajarin main aplikasi pasti saya telepon dulu untuk sampai tahap di mana dia terjerat pinjolnya. Jadi biar kita tahu dulu story data dia. Nah, kalau orang yang kita diajarin sama joki itu biasanya kalau joki ngajarin gagal bayar itu dipilihkan aplikasinya, diajarin gimana caranya aplikasinya tidak ada DC ke rumah, tidak ada BI checking, data kalian tidak kesebar seperti itu. Tapi kalau kalian gagal bayarnya main sendirian, kalian bingung mana yang sebar data, mana yang ada DC, mana yang BI checking, gimana cara ngadepin DC. Jadi kalian ngadepinnya sendiri. Tapi kalau kalian gagal bayar didampingi atau ditemenin sama joki gagal bayar, kalian diajarin gagal bayarnya dengan aman seperti itu. Jadi main pinjol tuh sebenarnya dia melumpuhkan mental sih. Jadi kalau kalian nggak ngerti, ya mental kalian siap-siap diserang sama DC. Jadi kalau masih ada orang yang di luar sana yang masih terjerat gali lubang tutup lubang, belum telah jatuh tempo, belum banyak tolakan, itu saya sarankan cari joki yang rekomen atau yang amanah seperti itu. Ya emang saya juga sebagai joki, tapi kalian yang menonton video saya nggak berarti kalian harus saya ajarin, enggak, tinggal tergantung kalian misalnya ketemu joki di TikTok atau di Facebook atau di IG. Jadi sebelum kalian bertransaksi atau diarahkan sama joki, kalau bisa lihat dulu rekod dia ini seperti itu. Nah, kalau rekod saya paling banyak saya ngajarin orang-orang yang sudah pada saya ajarin itu kebanyakan di Facebook. Di Facebook itu di bio YouTube ada kok nama Facebook atau IG saya ada di bio YouTube. Jadi kalau mau saya ajarin atau mau inbox saya sebelumnya ya lihat dulu rekod kita sebagai apa, baru kalian tentukan kira-kira joki ini bisa dipercaya apa enggak seperti itu. Jadi tinggal tergantung kaliannya. Kalau kalian yang nyimbok joki dalam keadaan posisi aplikasi kalian sudah diteror atau sudah banyak aplikasi yang ditolak, aplikasinya sudah telat, baru kalian minta tolong, itu joki nggak ada yang mau seperti itu. Joki yang real itu dia kebanyakan mengarahkan orang yang main pinjol yang bener-bener gali lubang tutup lubang, belum telat jatuh tempo, belum banyak aplikasi yang ditolak seperti itu. Kalau ada yang ngaku-ngaku joki bisa ngurusin data yang sudah telah jatuh tempo, itu ya kebanyakan joki penipuan. Contohnya kayak di Telegram. Kalau kalian ketemu yang mengaku-ngaku joki, dia terus ngasih persyaratan minta DP di awal, disuruh pilih paket 1, paket 2, paket 3, terus ujung-ujungnya kalian disuruh diminta uang di awal, itu penipuan seperti itu. Kalau yang joki real dia tidak pakai uang-uangan di depan, dia tidak pakai. Kalau yang joki palsu, joki bodong, dia minta duit di depan atau di awal, itu penipuan seperti itu. Jadi tergantung dari kalian, mumpung data kalian masih bagus, masih rawatan aplikasi. Jadi ada orang yang bertanya, "Bang, rawatan tuh apa ya?" Rawatan tuh misalnya kalian make aplikasi minjem lunas, pakai lagi pinjam lagi lunas, itu yang dinamakan rawatan seperti itu. Nah, itu yang dicari sama joki-joki, data yang orang yang selalu pinjam lunas, datanya dirawat, aplikasinya tidak pernah telat atau tidak pernah gagal bayar seperti itu. Jadi mumpung datanya masih bagus, ya lebih baik gagal bayar dalam keadaan
nggak ada DC-nya, nggak ada BI checkingnya, data kalian nggak kesebar. Daripada kalian sudah diteror, sudah sebar data, sudah datengin DC, baru minta solusinya, ya solusinya tidak ada kalau yang orang seperti itu. Jadi mau nggak mau ya dia terima resikonya, yang sudah telanjur gagal bayar ya siap mental hadapin DC, matikan nomor, atau dia cukup jelasin ke kerabat-kerabatnya kalau terjadi datanya disalahgunakan seperti itu. Tapi kalau diajarin sama joki itu udah di backupin, udah diajarin gimana caranya, entah itu dari setting kontak, entah dari nge-backup, itu diajarin semua seperti itu. Jadi mumpung orang-orang yang masih belum telah jatuh tempo, masih main pinjaman online, masih ngerawat, jadi pinjaman online jangan dirawat. Semakin kalian ngerawat pinjol, semakin kalian pusing, yang ada gaji kalian habis, keuntungan usaha kalian habis, pinjol nggak ketutup-tutup, yang ada kalian gali lubang tutup lubang terus-terusan sampai limit besar, dan pada akhirnya tinggal kembali lagi. Kalau limit sudah besar, antara aplikasinya yang tidak mau memberikan pinjaman lagi, atau kalian yang sudah tidak sanggup lagi bayar. Di situ kalian bakal berhenti main pinjol. Jadi mumpung belum kalian gagal bayar, lebih baik dihentikan, kita pilihkan mana yang wajib dibayar, mana yang tidak perlu dibayar. Itu aja sih sebelumnya. Selamat malam semuanya, sehat selalu untuk semua yang masih terjerat pinjaman online maupun yang sudah gagal bayar. Semoga yang sudah gagal bayar bisa menguatkan mental untuk berhenti main pinjol. Yang masih dalam keadaan gali lubang tutup lubang, belum telah jatuh tempo, segera konsultasi ke joki yang lain, atau bisa inbox ke Facebook atau IG saya, supaya kalian berhenti main pinjol, akhiri pinjol, hiduplah seperti dulu lagi, tidak mengenal pinjol. Kalian bakal hidup terbebas dari pinjol, lebih enak seperti itu. Sebelumnya selamat malam semuanya.